kembali lagi di mata kuliah Tafsir PL 3. Hari ini Saudara Nista akan mempresentasikan dari kitab yang akan dipresentasikannya kepada saudara kami silakan. Baik, terima kasih. Tafsiran saya pada hari ini terdapat dalam kitab Obadjah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nama Obadjah di sini berarti hamba Tuhan. Kitab ini merupakan kitab yang paling kecil dalam Perjanjian Lama karena hanya terdiri dalam satu pasal saja. Menurut pandangan para ahli dalam Perjanjian Lama, kitab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kitab kuno dan yang kedua yaitu kitab muda yang berasal dari zaman sesudah pembuangan di Babylon. Menurut pandangan para ahli lain, kitab ini merupakan suatu kesatuan yang berasal dari zaman eksilis. Zaman eksilis artinya zaman sesudah pemulihan di Sion. Salah satu persoalan yang membuat Obadjah marah terhadap Edom ialah ketika Yehuda diserbu oleh tentara Babylon, kesempatan ini dipakai oleh Edom untuk merampas beberapa tanah Yehuda. Sehingga Obadjah bernubuat tentang Edom ini bahwa Allah akan menghukum mereka sesuai dengan perbuatan yang sudah mereka perbuat terhadap Yehuda. Baik, langsung saja kita pada tafsirannya. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judul perikop yaitu penyampaian hukuman atas jatuhnya Edom. Dalam hal ini Tuhan sendiri yang berkata melalui firman-Nya. Kita lihat dalam ayatnya yang keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan berkata kepada Edom bahwa sekalipun mereka meninggikan diri, sekalipun mereka menyombongkan diri terhadap apa yang sudah mereka punya, tetapi Tuhan berfirman kepada mereka bahwa Tuhan akan melenyapkan semuanya itu, bahkan mereka akan merasa kehilangan semuanya apa yang mereka miliki. Kemudian firman Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan akan melenyapkan orang-orang bijaksana. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan Edom tanpa memberikan sisa kepada mereka semua. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, 14. Akibat perbuatan Edom yang cukup keras kepada bangsa Yehuda, maka Tuhan akan memberikan perintah sebagai peringatan kepada umat Edom bahwa mereka akan mendapat celah dan mereka akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan peringatan kepada Edom bahwa ketika mereka tidak akan mau bertobat, ketika mereka akan tetap mengeraskan hati, maka Tuhan akan melenyapkan mereka dan tidak akan memberikan ampun kepada bangsa Edom tersebut. Kemudian kita akan lanjut pada ayat yang ke-15 sampai ayat ke-16. Judul perikop yaitu penghakiman atas bangsa Edom. Jadi di sini Tuhan berfirman, setiap sikap atau perbuatan yang termasuk jahat pada hari penghakiman tiba, itu semua akan dilimpahkan kepada bangsa yang melakukan hal tersebut. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa perbuatan Edom yang terlalu memegahkan diri, yang terlalu menyombongkan diri, bahwa mereka tidak akan dikalahkan oleh siapapun, maka Tuhan berfirman kepada mereka, apapun yang mereka perbuat akan mereka mendapatkan balasannya. Jadi di sini Edom merupakan bangsa yang sombong dan mereka menganggap bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan mereka, sehingga Allah mengutus bangsa Israel untuk membakar dan menghanguskan Edom seperti jerami di ladang dengan mudah, dan tidak ada sisanya sebab Allah murka terhadap Edom. Jadi Tuhan sudah beberapa kali sudah memperingati Edom untuk bertobat, namun mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau menerima perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan bangsa Israel untuk melenyapkan bangsa Edom tersebut dan tidak akan
memberikan sisa. Jadi di sini pemulihan artinya Gunung Sion digambarkan sebagai tempat suci, dan Sion juga merupakan bukti di Yerusalem bagi orang-orang yang diselamatkan ketika melewati masa-masa sulit, dan orang-orang terluput merupakan orang-orang buangan Yehuda yang kemudian akan dikumpulkan di Gunung Sion. Karena itu merupakan tempat aman bagi mereka, begitu pula kaum Yakub sebagaimana janji Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Kemudian api, kehadiran Allah digambarkan sebagai api. Jadi Allah datang bersama-sama dengan kaum keturunan Yakub dan dekat mereka. Jadi yang menjadi kesimpulan saya di sini yaitu Allah tidak senang dengan keangkuhan, kesombongan, kesewenangan, serta sikap yang memandang rendah terhadap umat Allah. Untuk itu, penulis bernubuat bahwa Yehuda yang berharap akan janji Allah, akan mengandalkan Allah dan dipulihkan di Sion. Jadi yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, bahwa sikap dan karakter yang buruk mari kita buang, dan mari kita membangun karakter yang baik dalam setiap pribadi kita, dengan tidak bela keangkuhan dan kesombongan seperti Edom, dan tidak bersukacita atas penderitaan yang dialami oleh saudara kita. Jadi demikian tafsiran saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih buat tafsiran dari teman kami Miss Tania Bea. Kami ucapkan Shalom.